Calon Tumbal Pesugihan, Part 25, membahas mimpi. Agil pun kini menunggu dengan sabar pertanyaan yang tampaknya sudah dipikirkan oleh Dinda sejak lama. Namun Dinda justru menghela nafas beberapa kali dan tak kunjung menanyakan apapun pada Agil. Hal itu membuat Agil sadar bahwa sangatlah berat ketika berada di posisi Dinda yang selalu berusaha menahan perasaannya agar Agil tidak menjauh seperti dulu. Tanyain aja, Neng. Kakak akan menjawab pertanyaan dari Neng Dinda, meskipun mungkin Dinda mau tahu tentang meninggalnya almarhumah emak, Kak, potong Dinda dengan cepat. Agil pun mendadak kembali terdiam di tempatnya. Ia cukup tak menyangka kalau Dinda bukan ingin membahas mengenai dirinya dan Hesti, melainkan ingin membahas mengenai almarhumah ibu kandung Agil. Dinda benar-benar tak tertebak, dan hal itu terkadang membuat Agil tak bisa berkata-kata. Semalam, Dinda mimpi bertemu dengan almarhumah emak, Kak. Emak enggak bicara banyak. Beliau hanya mengusap rambut Dinda seperti dulu dan mengatakan bahwa dirinya akan selalu menjaga Dinda dengan baik, jadi Dinda enggak perlu merasa khawatir dengan hal apapun. Dinda sungguh merasa tidak mengerti dengan maksud yang beliau katakan. Tapi, dari sorot matanya Dinda bisa tahu kalau ada penyesalan yang begitu besar, yang kemungkinan tidak sempat beliau utarakan pada Mang Jaya, Kak Deni, dan juga Kak Agil. Maka dari itu, maaf sebelumnya jika Dinda ingin menanyakan mengenai almarhumah emak pada Kak Agil. Jelas Dinda seraya menatap Agil dengan tatapannya yang begitu sendu. Kedua mata Agil sendiri mendadak sudah berkaca-kaca tanpa disadari oleh pria itu sebelumnya. Apa yang Dinda sampaikan padanya sungguh membuat hatinya sangat kesakitan. Ibunya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Namun selama itu tidak pernah satu kali pun sosok ibunya datang ke dalam mimpi para anggota keluarganya. Bahkan ke dalam mimpi bapaknya pun tak pernah terjadi. Tapi Dinda, dengan mudahnya wanita itu bisa berjumpa dengan ibunya Agil melalui mimpi. Sesuatu hal yang sangatlah mustahil bagi Agil untuk terjadi dalam hidupnya, bahkan jika ia berdoa kepada Allah setiap saat sekalipun. Kak, kenapa Kak Agil jadi nangis? Dinda salah ya? Maaf ya kalau Dinda terlalu lancang menanyakan tentang bibi pada. Enggak, Neng. Neng Dinda enggak salah sama sekali, sela Agil sambil menyeka air matanya yang sudah terlanjur luruh. Kakak hanya merasa tidak menyangka kalau almarhumah emak akan datang ke dalam mimpi Neng Dinda dan bahkan berinteraksi seperti yang biasanya dulu almarhumah emak lakukan kalau kamu ada di dekatnya. Kakak hanya berpikir bahwa emak pasti benar-benar menyayangi Neng Dinda selama ini dan merasa kehilangan sekali saat Neng Dinda akhirnya pergi dari Cijanur. Dinda pun akhirnya memberanikan diri untuk mengusap pundak Agil dengan lembut sambil membantunya menyeka air mata dengan tisu. Agil tak menghindar dan justru malah menatap ke arah Dinda dengan penuh perasaan. Sikap Dinda benar-benar masih sama dengan sikapnya yang ia kenal di masa lalu. Tidak ada yang berubah darinya dan Agil merasa bahagia dengan apa yang didapatkannya dari Dinda saat itu. Ia merasa dipenuhi dengan kasih sayang ketika berada di sisi Dinda, hal yang sudah lama hilang dari hidupnya. Kak, almarhumah emak juga sayang sama Kak Agil, Kak Deni, dan juga Mang Jaya. Dinda tahu kalau almarhumah emak juga sayang sama Dinda. Tapi datangnya almarhumah emak ke dalam mimpi Dinda jelas bukan karena beliau ingin menunjukkan rasa sayangnya pada Dinda, Kak. Datangnya beliau ke dalam mimpi Dinda jelas karena ingin menyampaikan sesuatu yang tidak sempat diungkapkan pada Mang Jaya, Kak Deni, ataupun pada Kak Agil. Dinda memperjelas maksud dari apa yang disampaikannya pada Agil. Agil pun meraih tangan Dinda yang baru saja selesai mengusap air mata di wajah pria itu.
Ia menggenggam tangan wanita itu dengan penuh kelembutan, seakan enggan untuk melepaskannya. Dinda tak bisa memungkiri kalau saat itu jantungnya jelas berdebar-debar hebat tak terkendali, namun ia tetap berusaha mengendalikan diri dan tidak berpikiran terlalu jauh. Ia tetap berpikir bahwa Agil menggenggam tangannya hanya karena sedang butuh dikuatkan oleh seorang teman, tidak lebih daripada itu. Neng, kalau bicara tentang hal yang mungkin ingin disampaikan oleh almarhumah emak dan tidak sempat tersampaikan, itu sudah jelas memang demikian. Almarhumah emak meninggal setelah mengalami sakit yang begitu tiba-tiba. Bahkan, almarhumah emak sakit pun juga secara tiba-tiba. Kami sekeluarga tidak tahu apa penyebabnya. Yang jelas saat itu emak awalnya baik-baik aja dan sama sekali tidak terlihat memiliki gejala yang aneh, tutur Agil dengan jujur. Rini berjalan pelan menuju ke arah mereka berdua saat Dinda sedang begitu serius mendengarkan cerita Agil. Ia telah mendengar semuanya sejak tadi dari dalam ruang kerjanya. Sakit mendadak dan meninggalnya pun mendadak, tanya Rini. Apa mungkin almarhumah ibunya Kak Agil terkena guna-guna dari seseorang? Atau apa mungkin almarhumah ibunya Kak Agil dijadikan tumbal oleh seseorang? Oleh Roy, misalnya. Rin, jangan sembarangan ngomong deh, itu namanya fitnah. Kita enggak punya bukti mengenai dugaan yang Elo cetuskan barusan, tegur Dinda dengan cepat. Din, gue enggak ngomong sekedar ngomong saat ini. Gue ngomong seperti itu di depan Kak Agil karena tanda-tandanya udah sangat jelas. Gue berkaca dari kasus mistis yang lo tangani di Ciamis. Si pemelihara makhluk halus menumbalkan salah satu orang di dalam keluarga seseorang agar bisa membuat keluarga itu bangkrut dan memperkaya si pemelihara makhluk itu. Roy kan memelihara genderuwo yang jelas-jelas sama dengan makhluk yang lo usir dari warung tongseng milik Mang Jaya. Menurut lo, gimana lagi caranya genderuwo itu bisa ada di sana kalau Roy nggak menumbalkan salah satu anggota keluarga Kak Agil? Rini mengingatkan Dinda dengan pengalaman mereka di Ciamis. Tapi Rin, kita enggak bisa menuduh begitu aja pada Roy karena kita enggak punya bukti. Meskipun gue tahu kalau dia memelihara genderuwo yang jelas sama dengan genderuwo yang gue usir dari warung tongseng milik Mang Jaya, tetap aja kita enggak bisa menuduh seenaknya pada Roy. Dia bisa berbalik membuat posisi kita menjadi bersalah kalau sampai menuduh dia tanpa bukti, ujar Dinda agar Rini tak terlalu meledak-ledak. Agil yang sejak tadi hanya diam serta mendengarkan perdebatan antara Rini dan Dinda, kini menatap kedua wanita yang ada di kedua sisinya itu dengan wajah penuh keterkejutan. Jadi, Roy benar-benar memelihara genderuwo selama ini dan genderuwo itu sama persis dengan yang Neng Dinda usir dari warung keluarga kami, tanya Agil. Dinda dan Rini pun tersadar kalau mereka telah kelepasan bicara di depan Agil mengenai Roy dan genderuwo peliharaannya. Kini, mereka jelas harus mencari cara untuk membuat pria itu untuk tetap diam agar tidak dijadikan target selanjutnya oleh Roy, jika sampai merasa rahasianya terancam terbongkar. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.